Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Damayanti Adi Pangestu atau biasa dipanggil Hana. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya angkatan 2019. Masa pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk jaga jarak fisik, sehingga banyak konseling yang tadinya dilakukan secara langsung gitu ya, berubah menjadi konseling online. Nah, melalui video ini saya akan mensimulasikan konseling online pada sesi ketiga. Saya akan berperan sebagai konselor sekaligus juga konselingnya. Singkat cerita, masalah yang dialami oleh konseli adalah adanya rasa takut gagal gitu ya pada saat melakukan kegiatan belajar seperti mengerjakan tugas, sehingga sulit fokus deh. Nah, ternyata setelah dilakukan eksplorasi pada sesi pertama dan sesi kedua, rasa takut gagal ini dipicu karena adanya pengalaman masa lalu yang belum selesai atau unfinished business. Dulunya, konseli sering mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan ketika tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik. Keluarganya akan membandingkan dirinya dengan orang lain yang telah sukses. Nah, pada masa sekarang, konseli menjadi takut pada saat mengerjakan tugas atau melakukan kegiatan belajar. Ia takut jika dia gagal, maka keluarganya akan kembali membandingkan dirinya dengan orang lain yang telah sukses. Oleh karena itu, penanganan kasus konseling menggunakan pendekatan konseling terapi gestalt atau gestalt terapi dengan teknik khusus seni visual atau visual art. Penasaran kan bagaimana? Yuk disimak aja videonya. Halo, selamat siang Hana. Halo, selamat siang juga Ibu. Bagaimana keadaanmu hari ini? Baik Bu, lagi senang juga nih saya karena belakangan ini banyak keluarga yang datang ke rumah menjelang tahun baru. Jadi lebih rame gitu rupanya, karena biasanya sepi. Gitu. Asiknya bisa kumpul sama keluarga. Syukur deh kalau keadaanmu baik. Jadi sekarang Hana sedang bersama dengan keluarga besar di rumah menikmati liburan. Iya, walaupun cuma beberapa yang datang, setidaknya udah mengobati rasa rindu. Semoga Hana dan keluarga bisa menikmati liburan akhir tahun dengan menyenangkan ya Han. Iya Bu, pastinya dong. Baik. Setelah tadi kita membicarakan sedikit gitu ya tentang kabarmu, saatnya kita kembali berfokus untuk pertemuan hari ini di sesi konseling ketiga. Iya. Tujuan dari konseling sesi ketiga ini adalah Hana mengungkapkan pikiran mengenai apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu yang sudah diceritakan di 2 pertemuan yang lalu. Iya, perlu diketahui juga ya Han, bahwa walaupun konseling ini dilakukan secara online, tetap menerapkan kerahasiaan. Hanya Hana dan saya yang tahu tentang permasalahanmu. Ya. Iya. Jadi Hana bebas untuk mengungkapkan pikiran, perasaan tentang permasalahanmu itu. Iya Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Han? Sejauh ini belum ada sih yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau begitu apakah kita sudah bisa memulai kegiatan konseling hari ini Han? Sudah Bu, sudah bisa dimulai kegiatan konseling hari ini. Oke, sudah ya. Iya, seperti yang dikatakan tadi di awal ya Han, bahwa hari ini Hana akan diajak untuk mengungkapkan pikiran mengenai apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu. Nah, media yang digunakan adalah media gambar. Hal ini sebenarnya menindaklanjuti dari konseling minggu lalu gitu ya Han.
dimana saya memberikan tugas padamu. Masih ingat tugasnya apa? Masih disuruh persiapkan alat dan bahan menggambar gitu. Itu yang saya ingat dan saya juga sudah persiapkan. Iya, benar sekali. Terima kasih ya Hana sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti konseling hari ini. Saya sangat mengapresiasi usahamu. Sebelum itu Han, saya ingin mengkonfirmasi kembali terkait permasalahanmu, gitu ya. Setelah membaca hasil asesmen dan juga merangkum ceritamu dari 2 pertemuan yang lalu, gitu ya, ternyata dapat disimpulkan bahwa rasa takut gagalmu yang muncul ketika mengerjakan tugas sebenarnya disebabkan karena dulu Hana pernah dibanding-bandingkan dengan orang lain yang sudah sukses gitu ya. Iya, benar Bu. Rasa takut itu diiringi bayang-bayang gitu ya. Dulu pernah dibandingin dengan sepupu yang udah sukses gitu. Iya. Saya dapat memahami apa yang saat ini sedang Hana alami. Ada rasa gelisah gitu ya ketika mengerjakan tugas. Iya Bu, tekanan pikiran dari rasa takut tersebut yang kadang ganggu fokus saya pas belajar. Seperti terbayang-bayang kalau misalnya nanti gagal, keluarga bakal banding-bandingin sama sepupu misalnya yang sudah sukses. Iya Ibu, bayangan ini kadang bikin gelisah dan gak tenang. Mau fokus ke pelajaran aja juga susah gitu loh. Karena saya takut kalau misalnya saya dapat nilai jelek, mama dan papa itu bakal merespon dengan negatif. Dan sedihnya ya itu sih Bu, berasa gagal total. Dan sedihnya Iya, bagaimana Hana? sedihnya ya nggak ada yang ngerti sama posisi saya saat ini gitu. Gimana ucapan mereka itu bikin saya gelisah, bikin saya nggak tenang. Mereka nggak ngertiin gitu seberapa sulitnya mengerjakan tugas sendirian. Tapi bisanya hanya komen aja dan berekspektasi tinggi gitu. Iya, saya dapat memahami apa yang Hana rasakan saat ini. Dituntut terlalu tinggi oleh ekspektasi keluarga. Iya, begitulah Bu. Iya, dari sini kita bisa melihat ya Han, bahwa permasalahanmu saat ini bersumber dari 2 hal. Pertama, faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bersumber dari dalam diri Hana sendiri. Ada rasa takut untuk gagal pada saat mengerjakan tugas. Dan faktor eksternalnya tentu saja dari luar diri Hana gitu ya, dari ekspektasi keluarga yang menuntut Hana untuk terus mendapatkan nilai baik, kalau tidak akan memunculkan respon negatif gitu ya dari keluarga. Iya Bu, kadang saya juga nggak suka sih digituin, dibandingin itu kan nggak enak gitu ya. Tapi ya saya nggak bisa apa-apa soal itu gitu loh. Itu kan mereka yang ngomong, mereka yang berbicara soal itu, dan mereka bertanggung jawab sama apa yang mereka katakan seharusnya. Iya, Begitu saya mikirnya. baik. Maksud Hana di sini Hana sudah menyadari gitu ya bahwa ada hal yang tidak bisa dikendalikan. Iya, sadar Bu. Oke, very nice. Langkah berikutnya pada sesi konseling ini kita akan sama-sama membedah pikiran mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu. Media yang digunakan adalah media gambar yang tujuannya mempermudah Ana nih untuk bisa mengenal mana sih pikiran yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan gitu ya dari permasalahan yang saat ini sedang dialami. Bagaimana Hana? Setujukah dengan cara ini? Setuju Bu sama cara menggambar ini untuk ngebantu saya. Baiklah. Berhubung Hana juga sudah siap ya alat dan bahan gambarnya. Iya, sudah siap Bu. Ya, boleh langsung mulai aja ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan rambu-rambunya terlebih dahulu gitu. Iya, Hana kan saat ini sudah punya selembar kertas gambar dan di situ Hana silakan menggambarkan
ungkapan pikiran Hana mengenai apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu saat ini gitu. Ya. Iya, kayak dibedain gitu ya, mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan. Iya, benar sekali. Sebebasmu berkreasi aja, asal tidak lebih dari selembar kertas yang kamu miliki ya Han ya. Iya Ibu. Baiklah, silakan dimulai gambarnya Hana. Bagaimana Hana? Lancar gambarnya? Iya, lancar kok Bu sejauh ini. Oke, kalau lancar. Iya, silakan dilanjutkan aja ya Han ya. Ini perlu diwarnain gak sih Bu? Boleh disesuaikan dengan dirimu saja ya. Kalau misalnya mau diwarnain ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak mau juga ya nggak apa-apa. Pokoknya sekreasimu aja Han. Oke. Iya. Baik Bu. Silakan dilanjutkan ya Iya, gambarnya Ibu. ya. Iya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya Han ya. Iya Ibu. Baik. Saya di sini kok. Sudah Bu, sudah dikirimkan ke WA gambarnya. Sudah dikirimkan ke WA. Iya, Oke, sudah. baik. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Oh iya. Ini sudah masuk ya gambarmu di WA. Oke, baik. Terima kasih ya Hana sudah menuangkan ide kreatif di selembar kertas itu. Iya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat dan mengetahui nih pemaknaan kamu terhadap gambar tersebut. Bisakah Hana menceritakan apa sih makna dari gambar yang Hana buat itu? Iya. Silakan Hana. Ya, di sini saya ada gambar satu perempuan yang sedang dihadapkan dengan dua pikiran gitu ya. Ada pikiran yang dapat dikendalikan, ada juga pikiran tentang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dari permasalahannya saat ini. Iya, boleh dilanjutkan ceritanya bagaimana? Ya, saya melihat perempuan ini tuh seperti saya gitu. Iya. Dan buku ini adalah isinya tentang pengalaman-pengalaman saya. Namun di bagian permasalahan ini ternyata ada loh hal-hal yang dapat dikendalikan sebelah kanan, dan ada juga hal-hal yang tidak dapat dikendalikan di sebelah kiri ini dari permasalahan saya. Begitu sih. Oh iya, jadi buku yang ada di gambarmu ini di bagian sebelah kiri atau halaman kiri itu mengibaratkan situasimu saat ini gitu ya, berkaitan dengan masalahmu. Iya, saya merasa stuck di halaman yang sama, nggak bisa gitu ke halaman berikutnya, ke hal-hal yang dapat dikendalikan. Itu susah untuk fokus ke yang bisa dikendalikan. Begitu sih saya merasanya, susah. Kalau buku yang di halaman kanan ini Han yang kamu gambar, di situ boleh diceritakan
apa pemaknaanmu? Ya, boleh. Di sini saya ada menggambar meja belajar. Saya mengibaratkan meja belajar ini sebagai kegiatan belajar lah, gitu istilahnya. Belajar itu adalah sesuatu yang bisa saya kontrol, yang bisa saya kendalikan. Saya bisa atur kapan saya harus belajar gitu. Dan dari situ saya juga ingin menceritakan di sini ya bahwa belajar itu bisa ngebantu saya untuk bisa mengembangkan diri gitu ya, mengembangkan pengetahuan supaya hasilnya maksimal. Ya walaupun pada kenyataannya saya kadang masih merasa ragu dengan diri sendiri, masih ragu dengan apa yang diperjuangkan gitu loh. Ngelihat keluarga udah banyak yang sukses, kok saya belum gitu ya. Gitu sih, seperti itu. Ya, begitu deh sejauh ini. Baik, saya dapat memahami apa yang Hana rasakan gitu ya. Jadi ada rasa ingin membandingkan juga gitu ya dengan orang lain. Iya, jadi ikut bandingin diri sendiri dengan orang lain gitu. Baik, Hana tenang saja ya. Ya, potensimu saat ini mungkin belum terlihat seperti mereka, tapi saya yakin gitu ya, anggapanmu itu hanya sementara. Saya percaya potensimu akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Iya, Apalagi kamu juga sudah bisa membedakan mana yang bisa dikendalikan dan mana yang tidak bisa dikendalikan. Dan pemahaman terhadap dirimu sendiri itu juga sebuah potensi iya. loh. Puji Tuhan sekarang sudah mulai terbuka gitu pikirannya, bisa bedakan mana yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Iya, bisa kita lanjutkan Hana? Bisa. Iya. Nah, baiklah, kita fokus ke yang halaman kanan dulu tetap ya. Apalagi yang bisa Hana kendalikan? Di situ Hana gambar apa? Coba ya, lihat ya. Iya. Oke, boleh diceritakan Ya, Hana? di sini saya ada gambar to-do list. To-do list ini tuh melambangkan tugas. Waktu Iya. pengerjaan tugas itu harus diurutkan deh sesuai dengan deadline terdekat gitu loh. Kalau misalnya ngerjain tugas harus dari deadline yang terdekat supaya tidak panik. Kalau misalnya ngerjain di akhir-akhir kan mendekati waktu deadline tuh panik gitu ya. Yang bikin rasa cemasnya itu makin tinggi, makin gelisah, makin gak enak gitu loh untuk kerjain tugas. Begitu. Oh iya. Iya, maksudmu ada rasa cemas gitu ya semakin tinggi ketika tugas-tugas itu belum pada kelar gitu. Iya, kecemasannya makin tinggi pas tugas-tugas itu belum pada kelar. Baik, iya, dari yang Hana tadi ceritakan, kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang bisa Hana kendalikan gitu ya, ada belajar, kemudian waktu pengerjaan tugas, supaya hasilnya bisa maksimal gitu. Iya. Ada lagi Hana? Sejauh ini tidak ada. Baik, kalau begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih hal yang tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu. Iya. Ya, boleh diceritakan Hana, halaman kiri di gambar bukumu itu maknanya seperti apa? Iya, di bagian kiri ini. Silakan. Ya, di bagian kiri saya menuliskan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan dari permasalahan saya gitu ya. Ibaratnya tangan kiri gitu ya, bukan kita tidak bisa menggunakan tangan kiri, tapi memang terkadang sulit aja gitu untuk mengontrol sesuatu menggunakan tangan kiri. Wah, kreatif sekali ya, sampai bisa berpikir seperti itu. Lalu bagaimana Hana? Ya, di sini saya menggambar icon orang bicara gitu ya. Ini tuh melambangkan ucapan orang tua atau keluarga gitu. Apa yang kamu pikirkan soal itu Han? Ya, saya berpikir bahwa ucapan keluarga seperti orang tua gitu ya, terkadang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Bisa tiba-tiba nyakitin, bisa tiba-tiba bikin gak mood gitu deh. Oh, maksudmu suka sembarang asal ngomong gitu ya? Iya, begitu, bener banget. Suka tiba-tiba nyakitin, bikin gak mood, dan akhirnya kita ngebatin sendiri jadinya gitu. Begitu sih.
Baik, tentunya hal tersebut bisa dipahami gitu lah ya kan. Udah capek-capek usaha, tidak ada yang mengapresiasi. Iya. Ya, saya merasanya seperti itu gitu ya. Tapi saya sadar sih pas ngegambar kayak gimana ya? Iya, bagaimana Hana? Apa yang Anda di perasaanmu gitu ketika menyadari hal tersebut? Iya, saya sadar gitu loh. Ternyata selama ini terlalu menghabiskan banyak tenaga untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Iya. Di bagian kiri ini, seperti ucapan orang tua, keluarga yang tidak mengenakan untuk didengar. Baik, dengan kata lain Hana sudah mulai sadar gitu ya. Ternyata mendengarkan kata orang lain atau kata keluarga yang sedikit toksik gitu ya, menghabiskan banyak tenaga. Iya, sudah mulai sadar. Sudah mulai terbuka pikirannya. Baik, selain itu ada lagi Hana yang menurutmu tidak bisa nih aku kendalikan gitu. Kalau hasil belajar, bisa nggak sih Bu? Boleh dijelaskan maksudnya hasil belajar itu seperti apa? Iya, jadi ketika kita sudah ujian, kemudian sudah menyerahkan papernya gitu ya ke dosen, nah itu selebihnya bukan ranah kita lagi gitu loh untuk dipikirin. Biar Tuhan yang bekerja dan dosen yang menilai kinerja kita, itu sih. Bagaimana? Oh iya, betul. Saya setuju dengan apa yang baru saja kamu katakan, bahwa hasil belajar sama kuliah 1 semester itu bukanlah ranah kita untuk dipikirkan gitu ya, karena sudah ada dosen yang menilai dan kita yang penting sudah mengerahkan yang terbaik pada saat mengerjakan setiap tugas ujian selama 1 semester. Iya, boleh dituliskan di ini nggak sih Bu? Maksudnya digambar gitu kan? Iya dong, boleh dong. Iya, silakan, masa nggak boleh? Iya, silakan ya, dituliskan dulu. Atau mau digambar juga nggak apa-apa. Iya, saya di sini kok. Sudah? Sudah Bu, digambar? sudah digambar. Oke. Bagaimana Hana perasaanmu setelah menggambar gitu ya tentang apa sih yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu? Jujur, saya merasa lebih lega karena awalnya itu sulit untuk bisa membagi pikiran seperti itu gitu ya. Karena selama ini dikalahkan sama rasa takut untuk gagal. Tapi ternyata saya sadar bahwa terlalu buang-buang waktu untuk berfokus terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan atau saya kendalikan terkait permasalahan ini. Begitu. Iya. Baik Hana, apa yang baru saja kamu katakan itu benar sekali, bahwa ternyata pikiran itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya pikirannya positif, pasti tindakan dan juga perasaannya ikut positif gitu pada saat belajar. Jadi sekarang Hana tinggal fokus aja gitu ya, apa yang saat ini sudah Hana sadari, tentunya tentang apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahan. Iya, benar banget. Udah lumayan lebih sadar dan terbuka juga sih. Gitu. Iya. Nah, kalau secara umum nih Han, dari serangkaian kegiatan kita hari ini, apa yang Hana dapatkan? Yang utama saya bisa belajar untuk membagi pikiran mana yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahan saya. Terus yang kedua, saya merasa senang karena diajak untuk menggambar dan saya sadar bahwa menggambar itu ternyata asik dan seru. Kita bisa mengekspresikan perasaan kita gitu ya, tanpa harus melewati kata-kata dan sebagainya. Ya, seperti itu. Seru sekali sih hari ini.
Baik, hari ini Hana sudah belajar bagaimana sih membedakan apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan dari permasalahanmu. Dari sini saya juga ingin mengapresiasi usahamu dalam menuangkan ide pada selembar kertas gambar dan menceritakan pemaknaanmu mengenai gambar tersebut. Ya, ada lagi Han yang ingin disampaikan? Gak ada sih Bu, sejauh ini sudah paham dan sudah mengerti dari kegiatan hari ini belajar apa gitu. Mulai hari ini coba Hana nanti setelah konseling dilihat lagi gitu ya gambarnya, dan resapi, tanamkan dalam pikiran dan perasaanmu tentang apa yang bisa dilakukan berkaitan dengan apa yang bisa dikendalikan tentunya ya. Fokuslah pada hal-hal yang bisa dikendalikan dari permasalahanmu. Ya, silakan lakukan ini selama seminggu ke depan sampai nanti kita berjumpa lagi di pertemuan konseling berikutnya. Jadi ini saya terapin, terus minggu depan saya ceritain lagi gitu ya bagaimana. Iya Han, nanti di konseling berikutnya kita evaluasi kembali apakah Hana sudah mampu mengendalikan pikiran dan perasaan Hana supaya fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dari permasalahanmu dan tentunya dampak usaha ini terhadap dirimu. Iya, baik Bu. Iya. Ya, tentunya saya berharap gambar tersebut bisa kamu simpan baik-baik gitu ya. Iya. Dan dilihat lagi ketika kamu mengingat hal-hal yang membuatmu takut untuk gagal. Ya. Iya, baik Ibu. Kamu juga bisa terapkan cara ini pada permasalahanmu yang lain yang mungkin tidak dibahas pada konseling ini gitu ya. Iya, baik Ibu. Baik, ada lagi Han yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada lagi sih Bu. Oh iya, untuk sesi konseling minggu depan nanti kita akan tentukan di WA ya Han ya, bisa? Iya, bisa. Baik, terima kasih ya Hana untuk prosesnya hari ini. Ya, good luck juga karena dikit lagi ujian ya. Iya, baik. Terima kasih ya Hana. Sampai jumpa dan have a nice day. Ya, terima kasih Ibu. Ya, have a nice day too. Izinkan saya untuk matikan video call-nya ya. Iya. Nah, itu dia teman-teman video simulasi konseling online. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.